Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bacaan kitab suci hari ini, Jumat 31 Juli 2020. Dari bacaan pertama, kitab Yeremia, bab 26, ayat 1 sampai dengan 9. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan. Bunyinya, beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Demikianlah sabda Allah, syukur kepada Tuhan. Marilah kita bermazmur. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi cela bagiku. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Dilanjutkan dengan bacaan Injil hari ini menurut Matius, bab 13, ayat 54 sampai dengan 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu?
Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kehadiran-Mu tidak terpahami oleh orang-orang yang berpandangan primordial, cara pandang yang mendasarkan pada asal-usul seseorang, sehingga hal itu menutup mata fisik dan mata hati untuk menangkap kehadiran-Mu. Kami pun tidak jarang meremehkan kebaikan orang lain yang kami kenal dengan cara dan berbagai alasan. Entah anggapan cari muka atau cari sensasi supaya lebih terkenal dan diterima baik, sehingga memandang rendah sering kami lakukan. Ampunilah kami ya Allah Bapa, karena kami begitu mudah bera priori menilai negatif kebaikan orang lain. Semoga kami makin tersadar akan kekeliruan kami, dan oleh karena karya Roh-Mu, hati kami semakin peka melihat kehadiran-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.